Tim nasional Indonesia kembali ke jalur kemenangan dan untuk sementara menduduki posisi 48. Hasil ini diperoleh setelah mengalahkan Hungaria C dengan skor 2,5 dan 1,5. Kejutan terjadi di papan atas di mana Ukraina berhasil mengalahkan Amerika Serikat dan Vietnam yang mengalahkan juara bertahan Uzbekistan. Game yang akan kita bahas kali ini adalah game antara FIDE Master Andrian Susilo-Dinata melawan Grandmaster Gergely Cantor. Di game ini, Andrian kembali bermain gemilang dan mencatatkan akurasi 97%. Permainan dimulai dengan E4 dan Andrian bertahan dengan Caro-Kann defense. Setelah itu D4 lalu D5. Kemudian putih memilih varian advance. Varian ini adalah varian paling tajam untuk melawan pertahanan Caro-Kann. Andrian Susilo-Dinata memilih untuk mengimbangkan gajah F5. Setelah itu putih mendorong H4. Langkah ini bertujuan untuk menjebak gajah hitam nantinya. Seringkali pecatur pemula akan mendorong E6. Hal ini akan dibalas dengan dorongan pion yang membuat gajah menjadi hilang. Andrian Susilo-Dinata tentu saja sangat memahami hal itu. Dia langsung mendorong H5. Dengan demikian, pion G tidak bisa menyerang gajah. Setelah itu, Gergely Cantor langsung mendorong C4 dan kemudian E6. Persiapan pengembangan gajah petak gelap. Putih mengembangkan kuda C3, kemudian terjadi pertukaran pion dan gajah makan pion. Secara tidak langsung, hitam telah membantu putih untuk mengimbangkan gajah. Namun ini bukanlah sebuah masalah yang begitu besar. Kuda berkembang ke petak D7, kuda G ke petak E2. Setelah itu, gajah E7 memberikan tekanan pada pion H. Oleh karena itu, G3 dimainkan untuk menjaga pion. Kemudian, gajah G4 mempining kuda. Putih di posisi ini langsung rokade untuk mengamankan raja dan kuda ke petak H6 bermanuver ke tempat yang sangat bagus. Putih membawa raja ke petak G2, kemudian kuda B6 langsung memberikan tekanan pada gajah dan gajah ditarik mundur ke petak D3. Setelah itu, menteri dikembangkan ke petak D7. Dengan demikian, Andrian punya dua pilihan untuk rokade, ke sayap raja atau ke sayap menteri. Gergely Cantor di posisi ini mendorong A4, membongkar pertahanan di sayap menteri. Setelah itu A5 dimainkan, menghadang laju pion, dan F3 langsung mengusir gajah. Tentu saja gajah mundur ke petak F5 menantang pertukaran gajah. Akan tetapi Gergely Cantor tidak menerima pertukaran. Dia lebih memilih untuk membawa kuda ke petak E4. Di posisi ini, Andrian kemudian membawa kuda masuk ke petak outpost. Setelah itu, gajah D2 dikembangkan. Andrian Susilo-Dinata kemudian membawa gajah mundur ke petak G6 dan kemudian menteri C1 memberikan serangan pada kuda. Di posisi ini, Andrian Susilo-Dinata membawa kuda ke petak F5. Dengan demikian, Andrian punya dua kuda yang sangat cantik. Putih selanjutnya mengimbangkan benteng ke petak D1 dan Andrian langsung rokade untuk mengamankan raja. Setelah itu, kuda C5 menyerang menteri. Menteri pindah ke petak C7. Setelah itu, gajah E4 menyerang kuda dan benteng F ke petak D8. Di posisi ini, Gergely Cantor ternyata memilih untuk mengambil kuda F dengan gajah. Gajah makan gajah. Setelah itu, gajah G5, tantangan pertukaran gajah. Andrian menolak untuk menukar gajah karena itu akan membuat menteri masuk ke pertahanan raja. Olehnya itu, F6. Cantor merespon serangan ini dengan pion makan pion. Pion makan pion, kembali menyerang gajah. Gajah mundur ke petak F4 untuk menyerang menteri, tetapi menteri B6. Setelah itu, gajah kembali ke petak H6.
Andrian kemudian membawa raja ke petak H7, menyerang gajah sekaligus mengosongkan lajur G untuk ditempati oleh benteng nantinya. Putih kemudian membawa benteng ke petak A3, sebuah manuver Rookleaf. Ini dibalas dengan menteri mundur ke petak C7 dan benteng B3. Tekanan diberikan pada pion B. Andrian Susilo Dinata kemudian memainkan langkah yang sangat baik. Gajah langsung makan kuda. Dengan langkah ini, Andrian Susilo Dinata menukar gajah pasif dengan kuda putih yang begitu aktif. Sekarang, putih dihadapkan pada dua pilihan, mengambil gajah dengan pion atau dengan menteri. Tentu saja, gajah ini harus diambil dengan pion, karena jika menteri yang mengambil gajah, maka gajah E6 akan jatuh. Sampai di posisi ini, Evolution Bar menunjukkan bahwa hitam unggul begitu jauh. Andrian di posisi ini memainkan E5, mengontrol dua petak penting agar menteri tidak bisa diserang. Gajah mundur ke petak E3 dibalas dengan kuda B4, langsung mengadu benteng. Andrian menyadari bahwa dirinya sedang unggul saat ini. Gergely Cantor kemudian membawa benteng ke petak A3 dan tentu saja pertukaran benteng terjadi, menteri makan benteng. Setelah itu, benteng kembali menekan menteri. Kali ini, Gergely Cantor menghindarkan menteri ke petak G1 dan selanjutnya menteri ke petak F7. Gajah C1 dimainkan oleh putih, dibalas dengan menteri C4, langsung menyerang kuda. Menteri ke petak F2 untuk menjaga kuda, dan kuda ke D3. Forking berbahaya pada gajah dan juga menteri. Olehnya itu, menteri ke petak E3. Dan setelah itu, Andrian menukar kuda dengan gajah, membuat posisi menjadi lebih sederhana. Kuda makan kuda dibalas dengan menteri C2, skak. Kuda kembali ke petak E2 dan benteng masuk untuk menyerang kuda. Ini adalah posisi yang membuat hitam sangat tertekan. Raja coba ke petak F2 untuk menjaga kuda, namun gajah D3, langkah kunci. Langkah ini membuat putih terpaksa untuk menyerahkan benteng. Setelah itu, menteri makan benteng dan memaksakan pertukaran menteri. Gergely Cantor terpaksa menukar menteri, kemudian benteng makan menteri. Terjadi pertarungan antara kuda dan juga benteng. Secara teori, tidak ada harapan bagi kuda untuk menang dalam benteng. Apalagi jika jumlah pion masih sama dan tidak ada pion bebas yang berbahaya. Gergely Cantor meskipun tertinggal waktu belum menyerah. Dia mencoba untuk mendorong G4, tetapi benteng B3 langsung menyerang pion B. Pion makan pion dibalas dengan benteng makan pion, mempining kuda secara tidak langsung. Raja lari ke petak E3 dibalas dengan benteng B4, kembali menyasar pion. Kali ini kuda ke petak G3. Andrian kemudian mulai panen pion. Benteng makan pion, kuda E4 menyerang pion F, tetapi F5 langsung menyerang kuda. Kuda masuk ke petak D6 untuk menyerang pion B, dibalas dengan benteng B4. Selain menjaga pion B, langkah ini juga membuat pion A bisa untuk didorong. Cantor lagi-lagi tidak menyerah. Dia memilih untuk kuda makan pion. Akan tetapi, setelah A4, Cantor langsung menyerah. Gergely Cantor menyadari bahwa promosi pion A tidak akan bisa untuk dihentikan. Sebuah game yang sangat menarik dari Andrian Susilo Dinata. Semoga tren kemenangan ini bisa berlanjut di babak berikutnya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.